Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi sahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun ya hatta matla'il fajr. Shadaqallahu adzim, shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Qullallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Atas rahmat hidayah serta inayah yang diberikan kepada kita, senantiasa kita sampai hari ini bisa merasakan nikmatnya dengan segala nikmat. Shalawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dijadikan sebagai umat beliau, umat yang dikasihi beliau, umat yang disayangi beliau. Amin ya rabbal alamin. Jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustadz takzimi, Ustadz muliakan. Sekarang ini kita berdiri dalam posisi apapun bentuknya. Sekarang ini kita berdiri dalam bentuk apapun itu yang ada, selalu dalam keadaan salah. Kenapa salah? Kenapa kita dikategorikan sebagai orang yang salah? Karena berdirinya kita ini, kebanyakan sekarang ini berdiri tanpa dipondasi dengan iman, tanpa dipondasi dengan dalih-dalih yang kuat untuk bisa membackup kita. Dalih apa itu? Al-Quran sudah tidak pernah kita jamah lagi. Apa yang diaturkan, apa yang diperintahkan, baik itu dalam Al-Quran maupun hadis sunnah Rasul, sudah tidak pernah kita pelajari lagi. Lebih-lebih ilmu pondok sudah tidak bisa menjaring dalam pikiran. Yang terjaring kita sekarang ini, yang menjaring kita adalah dunia maya, di mana dunia itu senantiasa menghantui kita untuk tidak lepas. Bukan menghantui takut, menghantui kita untuk tidak bisa lepas dengan dunia maya itu sendiri. Coba bayangkan, segala sesuatu yang berhubungan dengan apa yang kita punya, berhubungan dengan dunia maya, tidak bisa kita lepas begitu saja. Kalau lepas sebentar, nangisnya minta ampun. Coba kalau Al-Quran ataupun itu hadis kita pelajari sampai kita lepas, kita biasa-biasa aja. Penyesalan agak ada. Ingin taubat, apalagi nggak punya rasa ingin taubat. Inilah merupakan suatu hal yang Ustadz tadi bilang, kita berdiri tapi nggak seperti berdiri. Ibarat orang adalah mayat hidup tanpa ada rohani yang jelas, tanpa adanya argumen yang jelas, tanpa adanya sinyalir darah-darah yang penuh keiman. Gak ada sama sekali. Yang ada seperti apa? Seperti mumi, di mana itu digerakkan dengan aluran dan arus-arus jin dan orang-orang yang menghantui kita untuk masuk sebagai teman di neraka selamanya. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berdirinya kita senantiasa kita selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan berdiri kita sebagai manusia, di mana manusia ini punya sifat yang dinamakan atas kehendak Allah, atas turunnya dari Allah yang dinamakan dengan ma'unah. Ma'unah ini adalah segala sesuatu yang menangani dengan kesulitan manusia, di mana saat manusia itu mengalami kesulitan kemudian diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa dalam kesulitan itu kita bisa dengan tegar menghadapi kesulitan itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, dengan apa yang Allah berikan kepada kita, aqimus shalah, maka dirikanlah salat. Dengan salat itu kita merupakan suatu hal untuk kita bangkit lagi dengan kita duduk berdiri dengan posisi benar-benar sebagaimana suatu berdirinya orang beriman. Suatu hal yang tidak bisa kita lupakan dari kecil, kemudian kita berdiri lagi, kemudian dengan gerakan yang diayun seperti ini, dengan ayunan seperti ini orang akhirnya apa? Akhirnya bertambah untuk semangat hidup. Dengan gerakan-gerakan yang sudah diciptakan seperti ini, kita gunakan untuk mensemangati hidup kita.
Hidup yang bagaimana yang kita gunakan? Hidup yang penuh iman. Kita olahraga boleh, memang itu disunahkan oleh Rasulullah, silahkan. Tetapi jangan sampai kita melupakan sholat, jangan sampai kita melupakan suatu hal yang itu sudah menjadi kewajiban buat kita. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ketika kita salat subuh, sudah subuh dikumandangkan, maka itulah berdiri kita menjalankan salat subuh yang lebih utama. Setelah salat subuh jangan tidur. Karena apa? Rasulullah dalam suatu riwayat itu gak suka apabila umatnya setelah jamaah salat subuh kemudian dia tidur lagi. Gunakan olahraga untuk menyehatkan badan, segala sesuatu. Karena nikmatnya, orang paling nikmat di puncaknya dalam dunia ini adalah nikmat sehat. Kesehatan yang luar biasa, segala suatu hal yang berhubungan dengan kesehatan, ini merupakan suatu kunci kekayaan nomor 1. Antum orang kaya penghasilan satu hari 1 M, tetapi makannya sudah ditakar, gula harus sedikit, makannya harus ada timbangannya. Mau makan ini nggak boleh, mau makan itu nggak boleh, ini nggak boleh. Nikmatnya mana? Kesehatan sudah terganggu, ginjal sudah tidak berfungsi sebagaimana fungsinya, jantung sudah dicangkok, pikirannya sudah diadopsi dengan pikiran-pikiran yang berbau suatu hal yang nggak jelas. Maka hal seperti ini nikmat sehatnya di mana? Hilang semua. Meskipun kekayaan yang dimiliki banyak, tetapi dia tidak bisa merasakan. Beda mereka yang punya iman, jiwanya sehat, jasmani, rohaninya sehat, luar biasa, masya Allah. Ketika setelah sholat subuh dia jalan-jalan, lari-lari kecil, keliling, olahraga seperti ini di alun-alun. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mencari kesehatan yang nomor 1. Ini sebenarnya budaya sehat seperti ini sudah dibudayakan sejak dulu. Allah pun sudah membudayakan hal yang bagus, sudah diperintahkan dalam Al-Quran. Cuma kita sebagai manusia yang gak mau mempelajari, kita sebagai manusia tidak mau mempelajari yang secara konsekuensi yang bagus. Salat, ketika kita sholat Allahu Akbar, rukuk, itu merupakan suatu gerakan yang tujuannya apa? Tujuannya kalau ilmu kedokteran banyak sekali secara detailnya. Tujuannya apa? Menyehatkan tubuh kita, jasmani disehatkan, rohani pun disehatkan. Tapi pada dasarnya orang yang mengerjakan sholat, pada dasarnya mereka enggan untuk sholat. Mereka sering menjamak sholat. Karena apa? Karena mereka menggampangkan satu. Yang kedua, dia tidak mengerti fungsi daripada itu sholat sendiri. Selain menyehatkan tubuh kita, sholat juga berfungsi menyehatkan pikiran kita, membangkitkan berdirinya pikiran kita. Dari apa? Dari yang pikiran lemah, malas, jadi keras, berpikir suatu hal yang positif. Makanya Rasulullah SAW dia mengkhawatirkan umatnya kalau habis sholat subuh jangan tidur. Kenapa? Ketika habis sholat subuh antum tidur, maka itu akan melemahkan saraf-saraf yang ada. Itu sudah ada kunci-kuncinya. Maka dari itu ketika habis sholat subuh ngaji, pelajari apa yang ada, belajar yang banyak, pelajari kitab-kitab, akan mudah menghafal kita, akan mudah mengingat kita, dan akan mudah saraf kita untuk bangkit dengan sendirinya menjadi saraf yang kokoh dan kuat, memudahkan menghafal sebagaimana ilmu laduni yang diberikan Allah kepada hambanya. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatillah. Kalau sudah kita tahu porsi kita, posisi kita yang jelas dalam keadaan apapun bentuknya, dikondisikan untuk mencapai puncaknya yaitu nikmat sehat, kenapa enggak kita lakukan? Suatu hal yang harus kita sadari, ketika posisi kita sakit, apa yang kita bisa kerjakan? Keluar uang. Ada juga orang yang sudah susah, diberikan sakit, diberikan ini, yang dicari aja susah, sudah dapat sakit lagi. Ini jangan disesali semuanya. Karena apa? Allah berikan segala cobaan pada hambanya sesuai takaran. Jangan menyesali
menyesal segala apa yang Allah berikan kepada kita. Itu semua adalah nikmat, itu semua adalah hidayah. Kalau kita bisa mempelajari, kita bisa lulus dengan hidayah yang ada, cobaan yang ada, insya Allah Allah akan berikan kemuliaan di balik semua itu. Maunah segala sesuatu yang ada, keistimewaan yang ada dalam menangis kesulitan-kesulitan yang ada, itu merupakan kunci utama yang kita belajar. Tetapi harus didasarkan dengan apa? Innallaha ma'as-sabirin, bis-sabri was-shalah, bis-sabri was-shalah, dengan sabar dan sholat. Dengan sabar kemudian kita sholat, bukan dengan sabar aja kemudian kita kagak pernah sholat. Pada dasarnya kesabaran gak ada, sholat malah belas ditinggal. Sudah dikasih kesulitan, males gua sholat, males gua gini. Yang timbul akhirnya apa? Emosi timbul, emosi lagi timbul. Setelah emosi timbul, kemudian timbullah suatu syarat yang mengajak kita apa? Mengajak kita ambil jalan instan. Inilah jalan instan, yaitu jalan sepintas yang mengambil cepat hanya keuntungan dunia saja. Keuntungan yang dunia, keistimewaan di dunia, bukan untuk akhirat. Akhiratnya akan menjadi celaka. Artinya apa? Artinya kita menjadi pengikut iblis. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, marilah kita senantiasa kita gunakan badan kita ini, hidup kita ini benar-benar untuk segala sesuatu, gerakan demi gerakan. Tidak hanya gerakan ini saja yang bisa mengayun kita dengan jelas, bukan gerakan ini saja yang bisa mengayunkan keseimbangan kita, tetapi yang paling penting adalah gerakan sholat, di mana mengajak kita dalam suatu kondisi yang indah, di mana mengajak kita dalam kondisi kita iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana sholat itu mengajak kita untuk fokus cinta kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kita hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian cinta kita pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah. Semoga kajian tausiah yang begitu singkat ini setiap hari istiqomah, rutinitas, merupakan suatu hal sambungan darah kita, di mana darah-darah yang iman kita senantiasa kita sambung step by step. Jangan sampai segala sesuatu terjadi bongkahan seperti ini, gerakan seperti ini, kemudian dia stuck, dia diam. Sebagaimana sholat, ibadah sholat, di mana gerakan sholat selalu istiqomah. Jangan sampai melupakan suatu apa yang dinamakan sholat 5 waktu. Ini merupakan suatu hal perintah Allah. Aqimis sholat, jalankanlah sholat secara istiqomah. Kalau gerakan kita seperti ini, maka akan menghasilkan suatu postur tubuh kita yang bagus. Sebagaimana gerakan kita di dalam kita ibadah sholat, senantiasa akan membangkitkan kita menjadi hamba Allah yang husnul khotimah. Ma'asyiral muslim muslimat rahimatullah, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.